Eiji pulang dan disambut banyak orang. Ada Paman Minami, Paman Yamada, dan juga Ichijo-san. Selamat datang Eiji, dan selamat atas penghargaanmu. Kamu benar-benar anak kembangan ibu. Ibu Eiji menyambut Eiji dengan senyum cerah. Kakaknya pun juga tersenyum kecil kepada dirinya. Dan semua orang di sana memberikan senyuman hangat, termasuk Ichijo. Terima kasih ibu, kakak, dan semuanya. Ini semua berkat kalian. Kalau aja Eiji nggak temu Ai kemarin, mungkin dia udah nggak akan mendapatkan kebahagiaan seperti ini. Jadi ayo kita makan semuanya. Hari ini ibu sudah sewa tempatnya khusus loh. Jadi apapun yang kalian suka akan kakakmu masak. Oh iya, Satoshi juga bilang mau datang ke sini habis kegiatan klub. Oh gitu ya. Wah, harus masak banyak hamburger nih kayaknya. Satoshi memang sempat menghubungi Eiji katanya. Dia ini melihat langsung saat senior Kondo dibawa polisi. Dan katanya ibu Eiji juga udah mengajukan laporan kepada polisi. Ya mungkin nanti Eiji harus berikan kesaksian ke pengadilan. Ya nggak apa-apa, biar Kondo juga dipenjara. Dan di sini makan malam pun benar-benar menyenangkan. Tapi Eiji nggak sadar bahwa ponselnya mendapatkan pesan yang akan membawa kabar bahagia. Ibu Eiji memanggil Ai untuk berbicara sama berdua. Ai-chan, makasih banyak ya. Soal penyelamatan itu semuanya berkat Eiji Senpai, bukan aku. Bukan soal itu. Barusan sekolah mengabari kami. Katanya ada dugaan bahwa Eiji sempat berpikir untuk bunuh diri karena kasus perundungan dan kekerasan kemarin. Mungkin ada yang mengaku integrasi. Pada saat Ai mendengar ini, hatinya perih karena gak bisa bayangin bagaimana perasaan ibunya. Kau bisa melihat sendiri dari sikapnya sekarang kan? Dia pasti tidak lagi berpikir ke arah sana. Tapi mungkin setelah insiden kekerasan kemarin, ditambah rasa dikhianati dari Miyuki dan ada perundungan bagi dirinya, dia benar-benar sampai pada batasnya. Dan saat itu juga secara impulsif, kami orang dewasa nggak bisa menyadarinya. Atau mungkin kami nggak sadar. Tapi tidak berani melangkah masuk dan mengeluarkan tangan kepada Eiji. Kamu yang salah, dan yang menyelamatkan Eiji adalah kamu, Ai-san. Saat dia dirundung pun kau berdiri di pihaknya. Itu saja sudah membuatmu layak buat disebut pahlawan bagi Eiji. Tapi kau bahkan menyelamatkan nyawa juga. Gak cuma menyelamatkan Eiji dari perundungan. Jadi benar-benar terima kasih ya Ai-san. Gak gitu bu, justru saya diselamatkan Eiji. Meski begitu karena kamu Eiji bisa hidup loh. Kalau bukan karena kamu, keluarga kita pasti bakal biasa seumur hidup. Dan ini semua berkat kamu. Akhirnya ibu Eiji pun memeluk Ai dengan hangat. Seperti seorang ibu bagi Ai. Saya merasa diselamatkan ibu. Kalau nggak ada Eiji Senpai, mungkin saya juga udah hancur. Dan di sini ibu Eiji makin mempererat pelukannya kepada Ai. Di sini ada hari pertama. Mereka memulai hubungan ibu dan anak. Mungkin ini terdengar tidak pantas buat kamu ya, karena kamu anak orang lain. Tapi aku harus mengatakannya. Karena Eiji juga bagian dari ini, Ai-chan juga sudah seperti keluarga buat aku. Aku mencintaimu bahkan melebihi anak kandungku. Kalau satu saat kamu merasa terpuruk, meskipun ini tidak ada hubungannya dengan Eiji, datanglah pada aku. Kamu gak sendirian kok. Kalau aku sampai kehilanganmu, aku pasti akan menyesal seumur hidup. Jadi sama seperti kayak aku kehilangan Eiji. Mendengar perasaan ini, Ai pun menangis dan lihat wajah almarhum ibunya. Ia memeluk ibu Eiji dengan sekuat tenaga. Dikarenakan ini, Ai menangis seperti bayi. Sampai membuat bajunya dia basah. Hey Eiji, hamburger buat Satoshi udah jadi. Pakai saus demi-glace kesukaannya. Dan aku tambahkan telur mata sapi di atasnya. Ayo ambil sini. Setelah ayahnya meninggal, kakaknya yang meneruskan posisi sebagai chef di restoran mereka. Aku masih belum dewasa, tapi sampai Eiji lulus kuliah, aku tidak hanya akan menjadi kakak. Aku akan menjadi peran ayah bagimu Eiji. Mungkin aku gak bisa sebaik ayah, tapi aku akan menanggung semua kebutuhan adikku sampai dia mandiri. Jadi ibu izinkan aku meneruskan Kitchen Aono. Di mana kakaknya ini menjadi generasi kedua Kitchen Aono. Dia mengorbankan masa mudanya di usia 20 tahun demi keluarga dan toko ini. Satu-satu hiburan dia adalah menonton drama luar negeri di waktu istirahatnya. Eiji, kamu luar biasa. Ayah di surga pasti juga ikut bangga. Kalau soal Kondo dan kawan-kawan, rasanya aku sendiri ingin menghajar mereka. Tapi ibu melarangku. Kalau saja aku lebih kuat, pasti aku bakal melindungi kamu dengan baik. Jadi maaf ya. Enggak gitu kak. Kakak juga udah kerja keras banget kan. Aku benar-benar bersyukur loh. Kalau nggak ada kakak, aku mungkin udah nyerah kemarin. Oh begitu ya. Udah nih saus demi-glace hari ini aku buat sepenuh hati loh itu. Kamu juga coba ya. Aku yakin ayah pasti akan ikut menyaksikan kita. Iya. Eiji, tadi itu HP-mu bunyi. Notifikasi lagi ramai masuk ya. Akhirnya Eiji pun memeriksa HP-nya. Dan ternyata isi notifikasinya adalah komentar dari pembaca novel yang mencapai 40.000 orang. Dia pun kaget. Komentar ini ada apakah karena novelnya atau karena masalah ia kemarin. Dan ternyata komentar ini dipenuhi oleh respon hangat dari para pembaca novel dia. Mereka pun memberikan kritikan dan saran agar Eiji bisa membuat novel lebih baik lagi. Mata ia mulai berkaca-kaca dan haru. Padahal ini cuma naskah yang ia tulis di grup sastra di SMA. Tapi ternyata bisa menjangkau begitu banyak orang. Akhirnya dia semakin bersyukur lagi kalau bukan karena Ichijo-san, dia nggak bisa ngupload hal ini lagi. Dan Eiji langsung lari ke Ai. Ai, lihat ini. Kenapa? Ini kan cerpen waktu itu ya? Kok bisa pembacanya 40.000 dan masuk peringkat 10 besar loh Senpai? Wih, hebat.
Novel Eiji hebat banget ya. Minami saya lihat ini. Ntar dulu, Senpai, ini notifikasi maksudnya apa ya? Isi notifikasinya adalah, kepada Tuan Eiji Aono, kami dari tim pengelola sistem novel Maruyomu, kami menerima perbaikan dari penerbit untuk memasukkan karya Anda dalam antologi kumpulan cerpen yang akan mereka terbitkan. Selain itu, mereka juga menyatakan ketertarikan untuk membaca karya lain yang mungkin sedang Anda tulis. Jika bersedia, mohon balas pesan ini. Jika Anda setuju, kami akan meneruskan kontak pada Anda dengan pihak penerbit. Gila, impian Eiji menjadi penulis pun terwujud. Dan impian si S akhirnya, wih keren Senpai. Dan dari dulu aku yakin Senpai bakal menjadi novelis terkeren. Senpai bakal menjadi novelis sukses. Dan bener aja, novel Senpai memang bagus banget kan. Sampai-sampai penerbit pun tertarik. Dimana kata-kata ini membuat semua orang di sana pun bersorak kegirangan. Waktu ini akan menjadi waktu yang berharga bagi Eiji dan tidak akan pernah dilupakan. Di sini Eiji beserta semua orang yang berada di kitchen pun bahagia dengan sangat, yaitu sisi dari S. Kondo pun akhirnya ditangkap oleh polisi. Untung aja si S sempat hapus semua pesan di SNS-nya. Kayaknya Kondo ini dilaporkan karena kekerasan dan informasi bohong yang membuat Kondo nggak bisa lari. Untung cepat-cepat ku cut loss. Kalau enggak aku ikut ancur deh bersama si brengsek itu. Biarin Eri sama Abad aja yang jatuh ke neraka. Gue udah gak peduli. Senpai, ada yang gawat. Coba buka situs Moyomu. Itu cerpen kan kok bisa di peringkat atas. Muncul nih keributan di klub sastra di sekolah. Si S menerima laporan dari juniornya. Ah, kamu ngomong apa? Moruyomu ya? Bentar, aku buka. Dan di sini ia menemukan judul cerpen yang seharusnya nggak mungkin ada di daftar ranking teratas. Itu adalah naskah yang pernah ia buang, yang merupakan naskah milik Eiji. Seharusnya udah hilang karena disimpan di ruang klub. Tapi kok bisa-bisanya muncul? Dan anehnya dalam kondisi yang sempurna dan sampai penerbit pun mau mempublikasikannya. Dia merasa bahwa ini mungkin mirip aja, tapi nggak mungkin. Makin dibaca, ini adalah beneran naskah aslinya. Rasa iri si S pun melonjak dan membuat hatinya tuh makin marah. Dia hampir menyadari betapa parahnya rasa rendah dirinya karena menganggap hal ini adalah sebuah hal yang bohong. Dia terus menyangkalnya sembari membuka halaman novel tersebut. Di sanalah si S sadar dia telah masuk ke dalam keputusasaan. Meski hanya sekilas membaca, tapi dia masih ingat banget ini benar-benar jalan cerita yang sama persis sama yang kayak Eiji punya. Dan benar novel ini adalah buatan dari Eiji. Makin hebatnya, baru juga diupload. Pembacanya udah nyampe 40.000. Ini sih benar-benar bakat Eiji muncul ke permukaan. Novel ini benar sangat menarik. Semuanya sudah tahu, bahkan si S pun sudah membaca dari awal, makanya dia sempat ngebuangnya. Sekarang dia makin iri. Kok bisa ada orang yang lebih hebat dari dia? Dan terbukti bahwa adik kelasnya dari si S lebih hebat dari si S. Dan sekarang sudah gak bisa membuat si S kembali lagi. Gak adil banget. Kenapa ya? Padahal aku udah berusaha menghancurkan dia. Kenapa orang malah bisa nuji dia sih? Aneh banget. Lah si S makin membaca dan memahami si novelnya. Makin muncul rasa benci si S kepada dirinya sendiri. Sebagai pencinta novel, dia harus mengakui bahwa ini adalah novel yang sangat bagus. Tapi dia gak bisa menerimanya. Pada akhirnya, dia harus menerima bahwa ia kalah total dalam Eiji. Eiji mempunyai bakat nulis yang lebih dari si S. Dan ini sangat menyakitkannya dia. Karena ini sangat menyakitkan bagi si S. Dia kalah dari adik kelasnya sendiri. Dia yang selalu menjadi yang terbaik, sekarang menjadi yang terlemah. Si S akan kalah oleh Eiji yang akan menjadi novel terbaik di generasi mereka. Dan akan ditinggalkan sangat jauh di belakang. Dan S akan kehilangan takdirnya sebagai penulis novel. Dan isi komen dari novel Eiji itu seperti ini. Ini karya perdana. Wih keren banget, pendatang baru yang luar biasa. Wih kualitasnya begini, pasti penulis profesional pakai nama samaran. Dan dari minoritas tapi tetap bisa bikin nama kolom komentar. Ini sih pasti pesta. Kolom komentar Eiji dipenuhi sama pujian. Dan S ini makin gak mau ngakuinya. Gak bisa menerima ini. Dia gak sudi menerima kenyataan ini. Kalau begini dia harus membalas Eiji dengan karya lain yang mendapatkan rating lebih tinggi dari novel Eiji. Setelah kejadian tadi, semua orang di restoran Eiji itu pun tersenyum. Suasana menjadi hangat dan bahagia. Eiji yakin semua orang sebenarnya ikut secara mental lelah membantu Eiji dalam masalah yang ia alami. Mereka kini merasa lega. Terima kasih banyak Senpai sudah repot-repot mengantarku. Gak masalah, semua ini juga berkat kamu kan. Aku kan gak apa-ngapain. Ini murni kemampuan Senpai aja. Tapi ya mata gak salah kan. Terima kasih banyak Aisan. Kalau waktu itu kamu gak selamatkan naskah itu, mungkin ya aku udah berani nulis. Ya kalau gitu aku senang sih bisa sedikit membahas kebaikanmu. Nanti aku traktir makan bareng gimana? Wah ngajak kencan ya. Seneng banget deh. Kalau gitu aku bakal dandan dengan rapi deh. Makan malam tadi menyenangkan. Aku gak nyangka bisa kembali merasakan dunia sangat itu. Semua ini berkat Senpai. Bahkan naskah yang ku tolong waktu itu belum cukup untuk membalasnya. Tapi boleh aku minta satu permintaan egois gak? Boleh banget. Mulai sekarang ayo terus buat kenangan indah seperti hari ini. Bareng-bareng ya. Tenang aja, aku janji. Tanpa pikir lagi, Ai pun langsung menjawabnya. Terima kasih, aku tunggu ya Senpai. Ini janji loh.
Dan di sini mereka mengaitkan kelingkingnya dan berjanji kelingking, tersenyum satu sama lain, menandakan bahwa mereka saling menghargai satu sama lain dan mereka berdua adalah pasangan yang bahagia. Mereka berharap ini akan bertahan selamanya, dan perasaan yang sama dan hati yang sama. Mereka sekarang melangkah dari kehancuran menuju kehangatan. Silahkan komen sendiri kalian mau komen apa. Gue gak mau komen karena gue udah iri banget aja.